Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Judika. Judika artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah, didasarkan pada Mazmur 43 ayat 1a, 3 April 2022. Terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Dan epistel dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Diikat oleh topik atau tema Kristus adalah tujuan iman kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Kristus do pandang si tujuan. Saya baca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Filipi pasal 3 dari ayat 1b sampai dengan ayat 16 adalah kebenaran yang sejati, dan khotbah kita dari ayat 4b sampai dengan ayat 14. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Judika. Sekali lagi, Judika artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Didasarkan pada Mazmur 43 ayat 1a.
yang berisi pengajaran Paulus agar kita hidup en Kristo, di dalam Kristus, dan berjuang proaktif meningkatkan kesempurnaan iman. Dihubungkan dengan topik minggu, Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do padang si tujuan. Saudara, nats ini menggambarkan hidup Paulus sebelum dan sesudah bertobat menjadi pengikut Kristus. Sangat berbeda kehidupan Apostel Paulus sebelum bertobat dan sesudah bertobat menjadi pengikut Kristus, terutama menyangkut hidup sehari-hari dan hidup duniawi. Saudara, sebelum bertobat, Paulus memiliki banyak potensi-potensi dan kemampuan diri yang dapat digunakan dan bahkan bisa disombongkan dalam hidupnya. Dia punya bermacam-macam power, kuasa, kehebatan-kehebatan. Seperti misalnya kerajinannya melakukan tuntutan Taurat dan hukum-hukum Yahudi. Ada dia miliki kekuatan power yang orang lain tidak memilikinya seperti yang dia miliki. Oleh semangat nasionalisme yang kuat dari Paulus ini, Paulus memiliki tekad untuk mempertahankan keyahudian dan begitu berani, begitu garang menghambat perkembangan kekristenan dan membunuh setiap orang yang ditemuinya sudah percaya kepada Yesus. Paulus seorang terpelajar, seorang yang dihormati sebagai seorang intelektual, dia orang pintar. Dan jebolan perguruan tinggi ternama saat itu bernama Universitas Gamaliel. Saat itu ada dua universitas ternama, Hillel dan Gamaliel. Secara sosial masyarakat, Paulus termasuk orang yang disegani karena memiliki kewarganegaraan ganda, Bapak Ibu, ganda. Dia warga negara Yahudi dan dia juga warga negara Romawi. Ya, tidak banyak orang lain yang seperti Paulus ini memiliki kewarganegaraan ganda. Ini merupakan simbol kewarganegaraan kelas 1. Dalam bahasa Belanda lebih pas, itu disebut dengan di RT class. Kelas wahid Paulus ini, Bapak Ibu. Secara ekonomis, keluarga Paulus termasuk the haves, orang berada. Itu sebabnya dia bisa masuk ke perguruan tinggi ternama Universitas Gamaliel tadi. Dan apalagi masuk dalam kelas Parise. Dan atas semuanya prestasi dan tingkat hidup yang dimiliki oleh Paulus ini, Paulus wajar kalau dia bisa sombong sebenarnya. Dia bisa bermegah. Tetapi sesudah bertobat dan menjadi pengikut Kristus, menjadi rasul Kristus, apa yang terjadi dalam hidup Paulus? Terjadilah perubahan yang sangat-sangat radikal sekali dalam diri Paulus. Sekarang muncul sikap baru, paradigma baru, mindset baru dalam berpikirnya terhadap keagamaan, terhadap hidup sosial, terhadap ekonomi, terhadap budaya, adat Yahudi, dan sebagainya. Sekarang Paulus memiliki prinsip baru. Apa dia katakan? Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 7 dan ayat 8a. Dia mengatakan lagi, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Ayat 8b. Kemudian dia katakan lagi, oleh karena dialah aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 8c. Bapak Ibu, bagi Paulus itu semua kehebatan-kehebatan tadi itu dianggapnya sampah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan orbu-horbuk doi huetong. Diterjemahkan dari kata Yunani skubala. Skubala artinya sampah, kotoran, yaitu yang terbuang ke jamban, ke WC itu Bapak Ibu. Saudara, inilah hidup Paulus di dalam Kristus. Ada perubahan yang sangat-sangat signifikan, yang sangat mendasar, yang sangat radikal sekali. Apa itu? Semua kehebatan yang pernah dimilikinya, seperti kerajinan melaksanakan Taurat, patik-patik, hukum-hukum keyahudian, semangat nasionalismenya membela kepentingan Yahudi, bahkan kegarangannya menghambat perkembangan kekristenan, dan memiliki gelar akademis yang hebat sebagai jebolan Universitas Gamaliel dan berbagai-bagai kehormatan sosial lainnya sebagai Parise, dan kepemilikannya secara ekonomis dengan material harta yang banyak, Bapak Ibu,
semuanya berubah. Sekarang di dalam diri Paulus, apa yang terjadi? Paulus mengatakan, di dalam dan oleh Kristus berubah total dan drastis sekali. Semuanya itu menjadi skubala, orbuk, sampah, kotoran. Dalam bahasa Inggris disebut rubbish, artinya rendah, tidak penting lagi, tidak berharga lagi, sekunder. Saudara, tujuan hidup Paulus sekarang adalah apa? Ada 4. Berusaha untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus, memiliki persekutuan dalam penderitaan Yesus, dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematian Yesus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Judika 3 April 2022 yang berisi pengajaran Paulus agar kita hidup en Kristo, di dalam Kristus, dan berjuang proaktif meningkatkan kesempurnaan iman, dihubungkan dengan topik atau tema minggu. Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do padang si tujuan. Saudara, bagaimana untuk merealisasikan agar Kristus menjadi tujuan iman, menjadi padang si tujuan daripada hidup kita? Bagaimana merealisasikannya? Pertama, pastikan bahwa hidup kita ini sudah di dalam Kristus, en Kristo. Inilah syarat dan keharusan pertama yang kita harus miliki, dapatkan di dalam hidup kekristenan kita ini, Bapak Ibu. Bagaimana hidup orang yang sudah en Kristo atau dalam Kristus? Ini salah satu istilah, ungkapan atau kata-kata penting dalam bahasa Yunani, en Kristo. Orang yang en Kristo, di dalam Kristus, maka sifat-sifat, karakter, dan perilaku Kristus itu sudah ada, sudah terlukis, sudah tergambar, sudah tercermin, sudah terpatri di dalam diri kita, dalam perilaku kita, dan dalam karakter kita sehari-hari, Bapak Ibu. Sifat perilaku Kristus, ada kasih, ada damai, ada kerelaan untuk berkorban, atau sebagaimana dalam Galatia 5:22, buah-buah roh itu sudah ada di dalam diri orang percaya yang en Kristo itu. Saudara, orang yang sudah en Kristo, sudah dalam Kristus, harus mengalami perubahan yang radikal di dalam dirinya, dalam cara berpikirnya, dalam mindsetnya, caranya dan sikapnya memandang kehidupan ini. Memandang arti dan makna hidup ini sangat-sangat berbeda dari orang-orang yang belum atau yang bukan en Kristo. Sikap dan pandangan terhadap harta juga, terhadap uang, terhadap kekayaan, terhadap jabatan, terhadap kedudukan, terhadap nama yang hebat, popularitas, terhadap latar belakang budaya, adat, atau gereja, sangat berbeda dari orang yang belum en Kristo. Contoh kecil saja, bagi yang en Kristo, bukan tidak penting harta, uang, atau kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Dia butuh. Tetapi bukan itu segala-galanya. Itu bukan menentukan kualitas hidupnya. Apa yang menentukan kualitas hidupnya? Kehendak Kristuslah yang ditempatkan di atas segala-galanya. Orang yang sudah en Kristo, maka hidupnya tidak lagi dikuasai, didikte, dikendalikan oleh dunia, oleh harta, oleh uang, oleh kekayaan, oleh jabatan, oleh kehebatan, dan lain-lain. Tetapi sudah mampu dia mengendalikan dunianya, mengendalikan hawa nafsunya, keinginannya, serta segala daya tarik yang membawa dia ke dalam lumpur dosa itu. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, pendengar khotbah kita ini? Sudahkah kita hidup di dalam Kristus, en Kristo ini? Pastikan bahwa kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sudah hidup en Kristo, di dalam Kristus, ya. Orang yang en Kristo itu pasti tidak lagi akan merasa dirinya paling hebat. Tidak ada kesombongan dalam dirinya, keangkuhan. Gak akan menjadi perhata manggang lagi. Gak akan memaksakan kehendaknya, keinginannya yang harus dipenuhi, baik dalam keluarga atau persekutuan gereja, gak lagi. Dan gabi perhata saut, dan gabi guru dok niobek karena saut. Gak lagi, Bapak Ibu. Berubah hidupnya.
Orang yang sudah in Kristo, yang hidup dalam Kristus itu tidak akan mau dikuasai, dirajai oleh makanan, minuman, atau tidak mau lagi mabuk-mabuk, tenggen-tenggen. Hidupnya sudah jauh dari keinginan seperti itu. Gak akan mau lagi bergosip, ria, menteror orang. Gak mau. Orang yang sudah in Kristo itu hidupnya tidak akan pernah lagi ribut-ribut dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Ribut dengan tetangga dan teman-teman sekantornya. Enggak lagi, udah jauh itu dari situ. Orang yang sudah in Kristo itu, yang hidup dalam Kristus, tidak akan pernah lagi mencari rumah-rumah bordil, mangicir tuingan anak kana roa ya kana sudingi, mangicir mengalulu ya kana bui, memuaskan selera dagingnya, hawa nafsunya. Enggak lagi. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah lagi terlintas, muncul dalam pikirannya, jiwanya. Semua itu sudah jauh sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Sudahkah kita hidup di dalam Kristus en Kristo ini? Pastikan sekarang bahwa hidup kita, hidupnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, semuanya sudah en Kristo, di dalam Kristus, ya. Dan dengan demikian, maka Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do padang si tujuan. Seperti tema atau topik minggu ini. Semoga kita sudah seperti itu. Amin Bapak Ibu. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, kita harus menyatu dengan totalitas kehidupan Yesus. Saudara, agar kita bisa merealisasikan seruan topik minggu ini, Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do padang si tujuan itu, maka kita perlu meneladani kehidupan Rasul Paulus dalam khotbah Filipi pasal 3 ini. Pada nats khotbah kita ini, Paulus mengatakan komitmen, keinginan, dan tekad pribadinya yang sungguh-sungguh mau untuk mengenal Yesus. Tanda kutip, mengenal Yesus. Sebagaimana ayat 10. Kata Yunani yang dipakai di sini untuk mengenal Yesus, ginosko, dari kata gnosis. Artinya gnosis, mengetahui, mengenal, mengalami. Saudara, pengetahuan, pengenalan akan seseorang itu, yang dalam hal ini akan Yesus, ini dapat kita peroleh, dapatkan dari berbagai-bagai cara dan usaha. Bisa lewat pertemanan, persaudaraan, paralealeon yang langsung dengan seseorang itu, atau langsung dengan Yesus dalam khotbah ini. Bisa karena usaha kita mendapatkan informasi tentang Yesus lewat membaca, lewat tulisan-tulisan yang ada, lewat mendengar cerita khotbah dan pengajaran orang lain dan lain-lain. Saudara, mengenal Yesus tidak hanya sebatas mengetahui ada Yesus, tahu tentang Yesus, tahu tentang Tuhan, tentang sorga, tentang Allah. Tidak sebatas mengetahui seperti itu saja Bapak Ibu. Tetapi kalau disebut mengenal Yesus di sini, terutama adalah saya mau komit untuk mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan saya. Dan untuk itu saya harus mau mempercayakan semua hidup saya, problema hidup saya, dan semua yang saya inginkan kepada Yesus. Dialah juru selamat diri saya. Dialah yang terutama dari semua hal-hal yang ada dalam hidup saya ini. Yesuslah segala-galanya bagi saya. Amin Bapak Ibu. Untuk sampai kepada pengenalan yang demikian, maka dibutuhkanlah usaha kita, usaha saya apa? Saya harus memiliki pengalaman hidup bersama Yesus. Mau bergaul dengan Yesus. Yesuslah bagi saya teman, saudara yang paling dekat dengan saya. Saudara, apabila kita sudah mengenal, bergaul, bersaudara, merale-ale bersama-sama Yesus, maka kita akan pertama mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan inilah yang akan menjadi sumber kemenangan kita atas segala ketakutan, memiliki kemampuan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Kedua, kalau kita sudah mengenal Yesus, kita akan mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Nah, ini sangat penting. Kalau kita katakan kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, dengan demikian ingatlah
kita harus dengan sukacita dan penuh semangat meskipun kita sedang diperhadapkan dengan penderitaan. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada berbagai-bagai masalah yang menimpa hidup kita. Gak akan putus asa kita, Bapak Ibu. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat Paulus tetap bertahan dalam imannya. Meskipun berkali-kali Paulus mengalami aniaya, bahkan ancaman maut saat ia dengan berani memberitakan Injil. Saudara, apabila kita sudah menyatu dengan totalitas hidupnya Yesus yang berisi kemenangan dan penderitaan itu, maka kita akan menyadari sekarang hidup ini tidak hanya enak-enak saja, Bapak Ibu. Tidak hanya mengharapkan berkat-berkat saja, tetapi ada kalanya kita akan menghadapi berbagai-bagai cobaan, penderitaan, tantangan dan pergumulan-pergumulan lainnya. Dan ketika hal sedemikian tiba pada pengalaman kita sebagaimana dialami oleh Yesus dan Paulus, maka kita tidak akan pernah putus asa. Tidak, kita tidak akan bersungut-sungut menggerutu kepada Tuhan. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan, tetapi kita akan bertahan dalam iman, kuat menghadapi semua tantangan, sabar, tegar, dan mampu memenangkan semua pertarungan hidup ini. Dan dengan demikianlah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, serta bisa meraih mahkota kemenangan dalam hidup ini. Kita akan tiba pada seruan topik Minggu Judika ini. Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do pandang si tujuan dia di kita, bagi kita semuanya. Semoga kita sudah seperti itu. Itu pengajaran kedua. Pengajaran ketiga, untuk mencapai kesempurnaan iman tidak statis atau pasif, tetapi aktif dan kreatif. Saudara, dalam mencapai kesempurnaan imannya, Paulus tidak menunggu-nunggu saja. Paulus tidak pasif, tetapi aktif dan proaktif kreatif. Kita lihat pada ayat 13-14, Paulus mengatakan, "Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, dalam nats itu kita temukan 3 hal. Pertama, melupakan apa yang di belakang. Pengalaman di masa lalu janganlah menjadi penghambat. Janganlah menghambarkan iman kita. Sebagaimana juga dikatakan Allah kepada orang Israel di pembuangan Babel dalam epistel minggu ini dari Yesaya pasal 43 ayat 16-21. Kedua, dalam nats itu, ayat 13-14 tadi, Paulus mengatakan, "Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Nah, masa depan kita menunggu di depan. Maka orientasi hidup kita harus menuju ke depan. Jangan terpaku kita dengan hidup yang sekarang, apalagi dengan yang lalu-lalu. Masih ada yang lebih utama dari itu semua, yaitu kemenangan iman. Amin, Bapak Ibu. Ketiga, Paulus mengatakan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa artinya itu? Untuk semuanya itu harus ada usaha. Usahanya apa? Berlari-lari, berlomba. Saudara, agar kita bisa mencapai topik Minggu Judika ini, Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do padak si tujuan. Maka kita harus melakukan 3 hal itu sebagaimana Paulus sudah lakukan. Pertama, berlomba dengan tekun. Lakukan ini. Tekun artinya di sini berlomba dengan serius, dengan gigih, dengan ulet, dengan semangat yang tinggi, dan dengan tekad yang bulat. Mari kita lihat diri kita, Bapak Ibu. Terkadang kita kurang serius dan kurang bersemangat dalam perlombaan iman ini, bukan? Kalau kita tidak serius, kita tidak akan mungkin dapat berlomba dengan baik. Hidup ini adalah perjuangan. Dibutuhkan stamina, dibutuhkan kesehatan rohani yang prima, dibutuhkan kondisi rohani yang fit, dan kehati-hatian. Kenapa harus hati-hati? Karena kita sedang bersaing secara rohani. Kita nggak boleh kalah. Jangan kalah. Hadiah surgawi sudah menunggu kita, tetapi hanya
akan diperoleh oleh orang-orang yang memenangkan perjuangan pertarungan iman ini saja, Bapak Ibu. Kedua, tanggalkanlah semua beban dosa kita. Ini sangat penting. Orang tidak mungkin berlari dengan baik jikalau ia membawa terlalu banyak beban. Memikirkan uang, hepeng, harta, sinamot, hamoraun, perdagingon, memikirkan ulaun, jabatan, huaso, dan sebagainya bisa menjadi beban. Baik itu beban secara jasmani, apalagi beban secara rohani. Maka tinggalkan beban-beban itu, Bapak Ibu. Semua itu anggaplah skubala. Ada yang lebih utama dari itu semua, yaitu masa depan bersama Kristus. Keselamatan yang sudah menanti kita. Jangan ada beban-beban dosa lagi mengikat kita. Jangan. Kita memang selalu berdosa. Tetapi jangan bolak-balik melakukan dosa yang sama sehingga dosa itu menjadi permainan sehari-hari yang biasa-biasa bagi kita. Jangan biarkan dosa itu merintangi perjuangan iman kita. Selesaikan semuanya dosa-dosa seperti itu segera. Dan ketiga, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus di sini maksudnya adalah Yesus itulah menjadi arah, menjadi fokus, menjadi padang si tujuan sebagaimana topik minggu kita ini. Yesus itulah menjadi kekuatan dan andalan kita, bukan diri kita, bukan kemampuan kekuatan kita. Dengan demikian maka kita pasti tiba di perjuangan dan kemenangan iman. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu Judika 3 April 2022 dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14 ini. Agar kita sungguh-sungguh percaya Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do padang si tujuan. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman ini. Terima kasih untuk khotbah yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, agar khotbah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap pendengar. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.